Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui program Jelajah Sampah 2026. Program yang direncanakan akan dilaksanakan di 15 kecamatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan kesadaran sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Jelajah Sampah merupakan inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengedepankan edukasi aksi nyata di tengah masyarakat, seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Tamalate. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Bontoduri Puskesmas Tamalate disambut oleh masyarakat sekitar. Seperti yang diketahui, melalui program ini, warga tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah, tetapi diajak juga mempraktikkan berbagai metode yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sampah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Makassar, Aswin Harun, nantinya setiap kecamatan itu ada satu lokasi untuk dilakukan kegiatan jelajah sampah, di mana pesertanya itu tentu dari Dewan Lingkungan Hidup, ada Ketua RT, Ketua RW, seluruh kecamatan. Ya, alhamdulillah ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu jelajah sampah. Ini kecamatan yang kedua yang kita laksanakan setelah Panakukang, dan ini adalah kecamatan Tamalate. Jadi setiap kecamatan itu ada satu lokasi untuk dilakukan kegiatan jelajah sampah, di mana pesertanya itu dari tentu dari Dewan Lingkungan Hidup. Ya, ada di samping kita ini ada penyuluh persampahan, ada Ketua RT, Ketua RW, seluruh kecamatan, ya, dan teman-teman NGO, ya, Bank Sampah Unit, TPS 3R, di mana tujuan daripada jelajah sampah ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi bagaimana kita mengelola sampah itu dari sumber, ya, sejak dari rumah tangga kita sudah memilah sampah dan mengolahnya, sehingga tidak semua sampah itu dibuang ke TPA. Ada beberapa sampah yang harus kita jadikan diolah menjadi supaya bisa bernilai seperti itu. Terbelakangi karena selama ini mindset kita itu kumpul angkut buang. Jadi semua sampah yang kita hasilkan itu harus dibuang ke TPA. Akhirnya TPA apa? TPA sekarang lagi sakit, ya, lagi overload. Sehingga ini tanggung jawab kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya RT RW yang menjadi garda terdepan untuk mengedukasi warganya bagaimana bisa mengolah sampah ini, bisa memilah sampah agar tidak dibuang semuanya ke TPA. Hanya residu yang bisa kita buang ke TPA. Ini sudah kita lakukan uji coba tanggal 1 Juli sebelum masuk nanti hari hanya 1 Agustus. Itu betul-betul nggak bisa dibuang lagi, semua jenis sampah tidak bisa kita buang, hanya residu yang kita bisa buang ke TPA. Oh, sangat antusias. Jadi ini memang tahun lalu sudah dilaksanakan, cuman modelnya tahun ini berbeda karena ini sudah dikurasi oleh Ibu Ketua sendiri, ya, Ibu Ketua Dewan Lingkungan Hidup mengkurasi kegiatan ini agar lebih menyentuh masyarakat. Jadi ada kelas-kelasnya. Jadi setiap kelas itu diberikan pelajaran bagaimana membuat kompos, bagaimana membuat ekoenzim, bagaimana memelihara maggot. Jadi memang langsung menyentuh tentang skill akar masalah daripada pengelolaan sampah itu sendiri. Ya, target ke depan kita harapkan sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota, program Bapak Wali Kota, yaitu Makassar Bebas Sampah Zero Waste 2029. Tentu ini harus ada peran serta kita semua bagaimana agar mewujudkan itu, mengurangi sampah dibuang ke TPA, mengolah sampah dengan bijak, sehingga nanti diharapkan 2029
itu adalah zero waste. Ya, kita harapkan dari kegiatan ini nanti akan meningkatkan peran aktif masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat bagaimana kita bijaksana di dalam mengelola sampah itu mulai dari sumber. Jadi sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri, ya, sehingga nanti ke depan semua bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai peranan dan kewenangan kita masing-masing agar tercipta Zero Waste 2029. Oke, siap. Kami dari Dewan Lingkungan Kota Makassar ini lebih kepada bagaimana fungsi pelaksanaan proses pengawasan aktivitas kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Makassar, yang dimana memang kami melihat kondisi Kota Makassar saat ini bahwa mendapatkan sanksi administrasi terkait masalah pembuangan sampah ke TPA yang masih berbasis open dumping, sehingga kami sebagai Dewan Lingkungan memberikan arahan-arahan kebijakan kepada pemerintah Kota Makassar, dan juga bukan arahan tapi di wilayah teknis bagaimana membantu pemerintah dalam hal penyusunan program dan juga mengajak masyarakat langsung terlibat dalam hal pengelolaan sampah itu sendiri, agar nantinya ke depan pengelolaan sampah ini bisa benar-benar berjalan dengan baik, dan pemerintah juga punya sumbangsi besar dalam hal pengelolaan sampah, dalam hal mewujudkan kegiatan ini khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana atau fasilitas pengelolaan sampah yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat dan juga kepada dunia usaha nanti ke depannya terlibat juga dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Saya sangat bersyukur dengan keberadaan kondisi hari ini. Kota Makassar itu sudah memberikan sumbangsi masyarakat, khususnya adalah terkait masalah pengurangan sampah yang dulunya kami selalu melakukan pendataan pengelolaan sampah itu tidak pernah melebihi angka 0,5%, dan sekarang sudah melebihi angka 1,5%. Jadi ini bukan persoalan angka kecilnya ya, tapi bagaimana pengurangan sampah ini sudah terjadi dan tidak lagi terbuang semua ke TPA. Oke, siap. Dan ini tidak
di mana tujuan daripada jelajah sampah ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi bagaimana kita mengelola sampah itu dari sumber. Dari rumah tangga kita sudah memilah sampah dan mengolahnya, sehingga tidak semua sampah itu dibuang ke TPA. Ada beberapa sampah yang harus diolah supaya bisa bernilai. Yang melatar belakangi selama ini, mindset kita itu kumpil, angkut, buang. Jadi semua sampah yang kita hasilkan itu harus dibuang ke TPA. TPA sekarang lagi overload, sehingga ini tanggung jawab kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya RT RW yang menjadi garda terdepan untuk mengedukasi warganya. Bagaimana bisa mengelola sampah ini? Bisa memilah sampah agar tidak dibuang semuanya ke TPA. Hanya residu yang bisa kita buang ke TPA. Ini sudah dilakukan uji coba tanggal 1 Juli. Target ke depan tentunya diharapkan sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota, program Bapak Wali Kota yaitu Makassar Bebas Sampah Zero Waste 2029. Tentu ini harus ada peran serta kita semua bagaimana agar mewujudkan target mengurangi sampah dibuang ke TPA. Mengelola sampah dengan bijak sehingga nanti diharapkan 2029 itu adalah Zero Waste. Selain itu, diharapkan pula dari kegiatan ini akan meningkatkan peran aktif masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat bagaimana kita bijaksana dalam mengelola sampah itu mulai dari sumbernya. Jadi sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri.